jatuh keras. Coba. Konten nih, kencot, biar kencot. Kencot ini. Kencot iki. Durasi. Tapi tadi ditusuk nggak bisa loh. Dia tebel banget. Kulit yang atas tebel banget. Ujungnya, kalau tengahnya udah tipis. Ujung untuk buka jalannya dia tebel. Iya, pantatnya tebel. Makanya kalau jatuh kalau mau dipotong supaya nggak luka susah. Udah pernah makan bawor? belum. Nah, Tapi budak. Nah, di sini lah tempatnya. Di sini lah tempatnya. putusin ya. Saya Widiva dari Trubus. Senang sekali bisa berkunjung ke kebun Pak Henki apa ya? Pak Henki. Nasi. Oke, berarti kalau ini di kebun durian sekarang luasannya ada berapa Pak? Ini kita luas saat ini udah 3,5 hektar gitu. 3,5 hektar. Iya, sekitar gitu kurang lebih. Berarti dengan populasinya itu ada sekitar berapa sekarang Pak? Untuk durian ada 500. Kalau untuk alpukat kita ada sekitar 400-an. 400. Iya. Oh, berarti kalau selain di durian juga di sini ada berbagai macam jenisnya ya Pak ya duriannya? Iya, kita sisipannya pakai alpukat. Pakai alpukat. Iya. Kalau boleh tahu ada jenis apa aja Pak di sini? Durian. Kalau durian umumnya kita bawor, musangking sama oci. Cuma yang terbanyak musangking 40%, yang bawornya 30%, yang ocinya 30%. Oke, berarti yang dominasinya musangking 40%. Iya benar. Oke, kalau musangking itu berarti sekarang masih primadona gak sih Pak di Indonesia? Sampai saya pikir ya sampai 10 tahun lagi masih tetap dia yang juara ya. Masih tetap yang juara ya? Iya. Berarti dari awal memang sudah tanam musangking. Sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Dari saya mulai perbanyak tanam di seperti kebun bawah ini 2019 bulan Mei. 2019 Iya, tapi awal sekali tanam saya di kebun atas ini hanya lahan 1.700 meter. 1.700 meter. Itu buka lahannya Desember 2018, mulai tanam Januari. Mulai tanam Januari. Iya. Nah, kemudian itu waktu itu kan tanam tunggal. Jadi pada bulan Mei 2019 ini kita rombak jadi triple. Oh, jadi triple. Artinya dia satu rumpun 3 pohon. Bisa ditanam 3 pohon. 3 pohon. Keunggulannya apa sih Pak dibandingkan dengan kebun lain? Kalau saya alami, yang udah saya alami karena saya udah berbuah untuk triple ya. Dia pertama berbuahnya bisa lebih banyak. Lebih banyak. Dalam satu titik itu bisa mengeluarkan 3 jenis. 3 jenis. Iya, seperti bawor, musangking, oci. Benar. Oke. Kalau kita tanam tunggal, tentunya dalam satu titik ini kan pemain kita tanam oci hanya oci aja hasilnya. Iya, benar. Tapi kabarnya kan ini juga tidak memakai chemical atau kimia ya Pak ya? Tidak. Keunggulannya ya? Iya. Bisa diceritakan nggak Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk mengembunkan durian organik? Kayak gitu. Begini ya, sebenarnya sih kita tidak bilang kimia itu jelek ya. Terutama NPK, kalau jelek kan pasti udah ditutup pabriknya. Betul. Nah, sepanjang waktu, sepanjang kita tidak bisa menghafal cara taruh takarannya pupuk NPK berapa, nanti durasi pemberiannya berapa. Nah, dari situlah kita waktu itu sering bermasalah. Yang pohonnya overdosis, terus yang pohonnya bermasalah lah pokoknya. Jadi mulai dari situ saya ambil keputusan, ya udah saya pakai organik, karena organik nggak ada yang cerita yang disebut overdosis selama pupuk kandang itu difermentasi dengan benar, gitu aja. Berarti selama ini dengan memakai organik juga Iya. ada pengaruhnya nggak Pak? Oh, jauh. Dengan misalnya produktivitasnya atau yang lainnya, apa Iya. Pak boleh diceritain nggak? Seperti organik kita umur tanam 1 tahun 8 bulan itu udah belajar berbunga. 1 tahun 8 bulan Iya. sudah berbunga? Iya, itu pun tinggi pohon udah mencapai 3,5 sampai 4 meter yang keluar bunga waktu itu. Oke. Dari bibit 1,5 meter. Nah, mereka biasa udah pesan itu dan tak tolong namakan. Nah, jadi yang jadi masalah karena ini musim hujan, yang udah dinamakan itu kadang rontok, ya kan? Rontok. Nah, itu yang jadi masalah sama si calon pembeli. Iya, makanya kita nggak pernah mau terima DP. Jadi kalau buahnya layak dijual ya kita jual.
semakin tinggi. Bahkan sudah terpenuhi semua belum Pak? Waduh, paling yang dari yang minta ini sekitar 1/5-nya aja yang terpenuhi. 1/5. Padahal saya keluarkan buah hampir 100 buah. Iya. Satu kebun ini. Satu kebun. Iya, sampai saat ini udah keluarin 100 buah. Sampai saat ini. Jadi itu pun banyak sekali yang pesan memang nggak terlayani kita. Sekalian di sini saya sebutkan biar kawan-kawan nggak kecewa. Ya seperti itu adanya, mohon maaf. Seperti itu. Kadang-kadang banyak yang marah juga kan. Karena dia Iya, dipikir anak tiri yang berdiri. Iya. Nah, sekarang kita ada di Iya. Nah, sekarang kita ada di pohon yang berbeda ya Pak. Kalau Iya. tadi kan musaki. Nah, kalau Itu kan introduksi. Oke. Nah, ini lokal. Ini lokal juga. Ya, lokal pun lokal unggulan. Lokal unggulan. Ya. Artinya dia gimana Pak? Artinya buahnya itu enak dan mahal. Dan mahal. Iya, selain mahal dia laku. Harganya bisa sampai berapa tuh? Kalau ini kan super tembaga nih. Super tembaga iya. ya? Oke. Saat ini harga per kilonya 1 juta. 1 juta. Iya, itu pun orang ngantri di Bangka itu buahnya tahun ini kurang. Kurang. Jadi kalau yang lokal ini biasanya panen per pohonnya itu bisa sampai berapa buah Pak? Tergantung umur tanamnya. Tergantung umur Iya, tanam. karena lokal. Ini saat ini udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun, belum juga berbuah. Umurnya. Iya, umur usia tanamnya. Padahal saya udah program pembuahan. Program pembuahan ya. Iya, itu sulitnya kalau lokal. Oh, oke. Berarti kalau di sini itu kan terbilang organik ya Pak Iya, artinya ya. iya, Nah, organik. berarti yang membedakan kan dari segi pupuknya itu sendiri ya Pak? Benar, Ah, benar. boleh diceritakan nggak Pak pupuk apa aja sih yang dipakai biasanya? Oh, gini, kita umur 1 bulan tanam, kita Oke. nggak berikan pupuk. Oke. Biar si akar ini adaptasi dengan tanah asli di tempat dia ditanam. Tanam. Nah, setelah umur 1 bulan, menurut saya akar itu udah mulai adaptasi, udah mulai tumbuh. Nah, di situ kita pemupukan pertama sekali memakai pupuk. Kita pakai merek BU8 merah. BU8 merah. Apa itu BU8 merah? Itu kan kohe kambing, terus enceng gondok, tomat, keong mas, sama bonggol pisang. Komposisinya Iya, ya Pak? komposisinya karena bonggol pisang itu hormon oksin pertumbuhan. Nah, itulah kita fermentasi jadi satu. Itulah yang untuk aplikasi pertumbuhannya ini. Untuk pertumbuhan. Ya, per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali setiap satu pohon tuh biasanya diberikan Tergantung besarannya. Tergantung. Iya, kalau baru tanam bisa satu sak aja 12 kilo. 12 kilo ya. Ya, tapi kalau sudah sebesar ini kita berikan sekitar 6 sak. 6 sak. Iya. Berarti sekitar umur 2 tahun ya? Ya, 2 6 tahun sak. setengah. 2 tahun setengah. Iya, 6 sak. Oke. Berarti tadi kan sebelum berbuah itu dengan pupuk yang BU merah tadi ya? Iya, BU8 merah. Kalau untuk pembuahan BU8 biru kita. BU8 biru. Iya. Beda lagi. Beda lagi. Tapi bahan bakunya tetap sama, Ah. kohe kambing, cuma campuran pembantunya berbeda. Beda. Ya, seperti itu. Oke. Berarti kalau yang BU biru itu Ya, dia biasanya dosisnya sama. dosis beda. Dosis beda. Beda tergantung dari pohon. Kadang dia bisa lebih banyak dari BU8 merah, bisa lebih sedikit. Oke. Terus untuk perawatan ini setelah pemupukan pertama 3 bulan sekali, 3 kita bulan pembelian garam itu setiap 1,5 bulan sekali. Garam. Iya, garam apa, Pak? kasar. Garam kasar. Atau garam krosok yang sering orang bilang itu, oke. yang hasil langsung dari laut. Banyak apa tuh Pak biasanya? Tergantung pohon. Untuk pohon seperti ini kita udah berikan 6 genggam. 6 genggam. Artinya 6 genggam itu untuk pohon yang berusia 2 tahun. Iya, sama yang udah besar, tajuknya udah sampai sini. Tajuknya Jadi bisa agak rata. dikira-kirakan nggak Pak? Iya, Tajuknya berapa lebarnya? kira-kira kalau ini kan lebar tajuk kan ini diameter aja pun udah sekitar 4 meter. 4 meter. Jadi kalau tajuk diameternya itu 4 meter, saya berikan 4 genggam. Oh, oke. Jadi sekedarnya aja. Jadi garam itu bukan pupuk inti, Oke. tapi dia hanya membantu. Artinya pendukung aja Pendukung ya. kohe fermentasi itu. Kohe fermentasi. Nah, ketika kita ketemu caranya, ketemu mix-nya, tentu untuk pohon sendiri seperti ini pertumbuhannya. Oh, oke.
bagus. Bagus ya. Iya. Tapi kalau misalnya terkait bibit, selain pemupukan juga kan bibit menentukan kualitas biasanya ya Pak ya? Menurut saya Hmm. bibit itu nomor 2. Nomor 2 Iya. Setelah pupuk. setelah pupuk. Iya. Oke. Jadi kalau pupuknya kita nggak beres, mau bibit bagus seperti apapun, Betul. ya percuma. Kalau ada kan yang orang bilang kan bibit yang ambil dari entres yang udah berbuah biar cepat berbuah. Saking di Indonesia mana ada, semua kan dari bibit udah berbuah dari Betul. Malaysia diambil Iya, ya, kan gitu. Jadi ya itu intinya pupuk lah pupuk. Berarti, nomor 1. oh, kalau di sini itu penanamannya hasil apa? Pembibitan benih atau memang okulasi? Populasi. Okulasi semua ya. Iya. Berarti tanam itu dia sudah berumur berapa bulan biasanya tanaman? Nah ini penting ini yang untuk bibit itu sebaiknya umur 1 bulan 1 tahun di polybag atau di planter bag baru layak tanam. Artinya dibibitkan dulu. Iya okulasi. dibibitkan di polybag, diokulasi itu umurnya sampai 1 tahun baru layak. Oh, 1 tahun baru layak ditanam. Betul, karena umur 1 tahun setahu saya itu paling tinggi itu 1,5 meter, tapi rata-rata 1 meter. Ketinggiannya ya. Jadi dia udah tahan di alam, di lahan, ya gitu. Kalau di sini kalau boleh tahu ketinggiannya berapa sih Kak? Sini MDPL 147. 147 ya? Iya, 147 Berarti MDPL. dia terbilang masih dataran sedang ya Pak ya? Maksudnya rendah. Rendah, Rendah masih ya? masuk rendah. Masih masuk rendah. Iya. Oke. Masih dataran rendah. Nanti kalau ibu mau tanya ya bisa.